Halo guys, balik lagi di channel HP Bay. Langsung aja, di video kali ini aku mau bikin video compare perbandingan langsung secara simple aja antara Infinix Hot 30 dengan Infinix Note 30. Ini adalah HP terbarunya dari Infinix di tahun 2023, apalagi dengan selisih harga yang bisa dibilang bedanya cukup tipis. Untuk Infinix Hot 30 harga di 1.899.000. Sedangkan Infinix Note 30 2.349.000. Untuk harga terbaru ini jadi selisih harganya cuman 500 ribuan aja guys. Kira-kira lebih worth it yang masih buat dibeli? Dan buat kalian yang lagi tertarik banget dengan kedua HP ini, boleh banget ditonton video ini sampai akhir guys, biar nggak ada penyesalan waktu beli ataupun salah beli ataupun kayak kurang cocok. Nah, langsung kita mulai guys. Oke guys, pertama dari segi desain dan body. Untuk secara tampilan simple yang aku lihat di sini, sebenarnya sama-sama punya frame yang kekinian, yaitu mengkotak ya. Cuman Infinix Note 30 punya finishing frame yang stainless steel mengkilat gitu, ala-ala chrome gitu, meskipun dari segi material ini masih dari plastik. Sama-sama plastik untuk framenya, tapi berkat finishing seperti ini berasa lebih mewah aja gitu, lebih premium, lebih berasa elegan gitu. Sedangkan Hot 30 masih polosan biasa, standar. Terus untuk modul kameranya juga lebih ramai di Infinix Note 30, ada 4 total bulatannya sama LED flash gitu. Sedangkan Note 30 ada 3 doang tanpa modul luar kamera. Sedangkan di sini ada sebuah modul tambahan yang mengkotak gitu, jadi berasa lebih mewah gitu dengan finishing yang glossy mengkilat gitu. Terus untuk model backdoornya, untuk Infinix Note 30 warnanya polosan gitu, tapi untuk warna yang lain ini ada perbedaan juga guys. Dari segi material nih, ya Infinix Note 30 yang warna orange ini kan agak kayak special edition gitu, bahan belakangnya ala-ala kulit gitu guys. Sedangkan untuk warna yang lain bahannya dari kaca guys. Tapi untuk Infinix Hot 30 di semua warnanya masih dari plastik aja. Terus untuk feel genggaman di sini sebenarnya jujur aku lebih suka di Hot 30 karena HP-nya lebih tipis guys. Terus beratnya juga lebih ringan di 196 gram, sedangkan Note 30 lebih besar, bongsor dan berat di 219 gram. Jadi untuk genggaman lebih nyaman, berasa compact dan ringan di Hot 30. Untuk secara desain dipandang ya lebih premium tentunya di Note 30 guys. Oke guys, selanjutnya yang kedua dari segi layar. Kedua HP ini sebenarnya layarnya itu mirip-mirip kalau dilihat di secara tampilan. Kalian bisa melihat nih, layarnya sudah sama-sama model punch hole dan ukurannya juga sama persis di 6,78 inci. Dan untuk speknya juga bisa dibilang mirip-mirip, layarnya masih dari IPS, terus resolusinya juga sama-sama di 1080p gitu. Cuman dari segi refresh rate layarnya ada sedikit perbedaan guys. Dimana refresh rate Hot 30 maksimal 90Hz, sedangkan Infinix Note 30 refresh rate-nya bisa mentok 120Hz. Cuman di sini aku ngerasain hal yang cukup menarik untuk dibahas, yaitu kalau settingan refresh rate-nya sama-sama di mode otomatis, Infinix Hot 30 itu hanya bisa refresh rate tinggi di bagian UI-nya doang tuh, 90 fps main. Tapi kalau buat kayak ngejalanin YouTube, Instagram, Facebook, Shopee, aplikasi kayak gitu, sosial media, FPS layarnya cuma di 60 fps doang guys, kayak kurang cerdas gitu untuk softwarenya. Sedangkan di Note 30 nggak kayak gitu guys. Untuk mode otomatisnya kalau layarnya diem 60 fps tuh, tapi kalau digerakin langsung tuh refresh rate-nya tinggi. Dan itu nggak cuman di bagian UI-nya doang, di bagian aplikasi ngejalanin juga sama tuh, bisa tinggi tuh buat scrolling kalau diem 60 fps tuh. Jadi untuk ngehemat baterainya lebih bagus tentunya. Sedangkan di Hot 30 kita kalau mau ngerasain feel refresh rate layarnya yang tinggi, kita harus pakai di full 90Hz. Jadi sekarang buat sosial media itu bisa tuh refresh rate tingginya. Tapi ini kalau diem juga refresh rate-nya tetap tinggi. Jadi itu bakal boros di baterai tuh guys. Kayak gitu. Terus pada bagian layarnya juga aku ngerasain untuk kecerahan layarnya lebih terang di Note 30 guys. Kalian bisa melihat nih perbandingannya secara langsung. Jadi lebih terang di Note 30, buat dipakai di luar ruangan tentunya lebih enak. Apalagi di bawah terik matahari.
Terus untuk view angle layarnya juga lebih bagus di Infinix Note 30 guys. Kalau dilihat dari serong tuh layarnya tetap kelihatan tajam terang gitu. Kalau di Hot 30 agak ngeredup gitu guys. Ini cukup kerasa sih waktu dilihat dari serong-serong gitu. Jadi layarnya lebih bagus di Infinix Note 30 guys. Oke guys, selanjutnya yang ketiga dari segi kualitas speaker ya. Kedua HP ini udah sama-sama memiliki speaker yang sudah stereo. Ada dua di bagian bawah sama di bagian atas. Cuman di Infinix Note 30 lebih bagus. Pertama dari segi peletakan speaker yang atas aja udah beda tuh. Bukan gabung sama speaker telepon kayak di Hot 30. Dan kolaborasinya juga lebih mateng tuh sama Sound by JBL. Kalian pasti udah tahu kalau JBL ini brand audio yang udah cukup punya nama. Terus untuk kualitasnya juga cukup berasa jauh ternyata guys. Infinix Note 30 suaranya berasa lebih keras. Terus bassnya juga lebih mantep, suaranya berasa lebih lantang gitu. Kalian bisa dengerin aja sampelnya berikut ini guys. Oke guys, selanjutnya yang keempat dari segi kameranya. HP ini memiliki resolusi kamera belakang yang cukup berbeda. Hot 30 50 megapiksel, sedangkan Infinix Note 30 resolusinya 64 megapiksel. Untuk kamera depannya juga memiliki perbedaan resolusinya, yaitu Infinix Hot 30 di 8 megapiksel, sedangkan Infinix Note 30 di 16 megapiksel. Oke, pertama kita ngomongin di kualitas foto di cahaya terang kayak siang hari. Di sini Infinix Note 30 berasa lebih bagus dari segi dynamic range yang lebih luas. Jadi bisa menangkap gambar bagian gelapnya itu lebih keangkat guys. Terus warnanya juga berasa lebih padat, lebih gonjreng gitu. Terus aku ngerasain juga dari segi fokus kedetailan gambarnya lebih bagus. Terus pada bagian foto backlight juga di sini Infinix Note 30 lebih bagus, bisa ngangkat HDR-nya lebih jelas. Jadi untuk bagian gelap terangnya lagi-lagi kelihatan bagus dan terang. Sedangkan Hot 30 kayak agak gelap gitu guys. Terus untuk mode potretnya juga lebih mantep di Note 30, bisa foto-foto objek ribet kayak motor aja backgroundnya bisa ngeblur. Tapi kalau di Hot 30 belum bisa guys. Tapi kalau buat foto potret standar kayak foto HP ini, di bagian belakangnya udah sama-sama ngeblur, cuman dari segi gambarnya lebih tajam di Note 30 sama blurnya lebih dramatis di Note 30 guys. Sedangkan untuk foto di malam hari, kedua HP ini memiliki sama-sama mode super malam. Cuman aku ngerasain lebih sering bagus hasilnya di Hot 30 guys, nggak tahu kenapa. Warnanya lebih natural, terus gambarnya juga lebih terang gitu dengan foto-foto objek lampu yang tidak begitu flare, cahayanya melebar-lebar gitu guys. Sedangkan di Note 30 itu cukup sering aku waktu potret itu cahaya lampunya agak meluber-luber gitu, tapi cukup bagus di Note 30 dari segi kedetailan gambarnya tajam gitu. Cuman dari segi kecerahan atau keterangannya nggak begitu diangkat, jadi kayak kurang terang fotonya guys. Terus untuk kamera depannya yang resolusinya cukup berbeda, di sini memang cukup kerasa foto di siang hari hasilnya lebih tajam di Infinix Note 30, gambarnya lebih detail gitu. Cuman lagi-lagi dari segi kualitas warnanya aku lebih suka di Hot 30, lebih natural di warna kulitnya guys. Kalau Note 30 kadang terlalu putih kulitnya, agak aneh malah dilihat. Sedangkan untuk foto di malam hari sih memang itu bagus banget di Note 30, gambarnya lebih terang dengan noise yang lebih minim, warnanya juga berasa lebih hidup. Sedangkan di Hot 30 agak cenderung ke pucat sama banyak noise. Terus kalau ngomongin perekaman videonya di kamera belakang ataupun kamera depan, meskipun resolusi mentoknya sama-sama bisa sampai 2K, tapi Infinix Note 30 bisa rekam di variasi 1080p 60 fps, sedangkan di Infinix Hot 30 belum bisa guys. Dan Infinix Note 30 juga punya fitur stabilisasi, dan itu kepake banget waktu buat perekaman video yang hasilnya jauh lebih anteng, lebih stabil. Jadi dilihat lebih enak dan gambarnya juga berasa lebih tajam. Di kamera depan juga kayak gitu. Infinix Note 30 sudah punya stabilisasi, jadi gambarnya anteng. Terus warnanya juga lebih oke, terus gambarnya juga berasa lebih terang. Jadi pada bagian kameranya Infinix Hot 30 cukup bersaing pada bagian mode malamnya aja guys.
Sedangkan Infinix Note 30 hasil kameranya memang lebih oke, apalagi perekaman videonya. Oke guys, selanjutnya yang kelima dari segi performa. Kedua HP ini memiliki chipset yang cukup berbeda guys. Kalau kita lihat di sini, Infinix Hot 30 pakai chipset MediaTek Helio G88, sedangkan Infinix Note 30 pakai chipset MediaTek Helio G99. Dan di sini juga memiliki perbedaan pada bagian internalnya, yang Infinix Note 30 sudah 256GB, sedangkan Note 30 masih 128GB. Jadi memori internalnya 2 kali lipat lebih luas dibanding Hot 30. Tapi untuk RAM-nya udah sama-sama 8GB. Di sini kalau untuk skor Antutunya aja udah beda guys. Kalian bisa melihat Infinix Note 30 414 ribuan, sedangkan Hot 30 251 ribuan. Bedanya cukup jauh. Memang untuk feel secara langsung buat penggunaan harian buka tutup aplikasi, bedanya cukup kerasa guys, lebih garcep kenceng di Infinix Note 30. Tapi Infinix Hot 30 sebenarnya udah aman-aman aja. Tapi itu bakal kerasa waktu buat main game guys, perbedaannya. Untuk Mobile Legends misalnya Infinix Note 30 settingan grafis bisa sampai ultra, sedangkan Hot 30 belum bisa. Dan untuk ngejalanin gamenya juga berasa lebih kenceng, lebih responsif untuk sentuh sana sini kayak ganti item atau pencet-pencet gitu, lebih berasa mulus dan lebih minim patah-patah. Terus untuk main game PUBG juga di sini ada memiliki perbedaan, di mana Note 30 sudah punya sensor gyroscope yang hardware. Jadi untuk pergeseran layar gitu waktu ngeker-ngeker ataupun geser-geser map itu lebih responsif, sedangkan di Hot 30 masih virtual gyroscope. Jadi masih agak delay-delay. Terus untuk main gamenya juga di sini aku ngerasain lebih kenceng dan lebih minim kayak patah-patah atau frame drop di Note 30. Terutama buat main game yang cukup berat kayak Genshin Impact. Di Hot 30 sebenarnya bisa guys untuk settingan grafis rendah gitu. Tapi kalau dinaikin grafisnya dikit agak mulai kerasa patah-patah, sama HP-nya mulai gampang demam gitu guys. Terus di Note 30 kayak lebih lancar aja gamenya waktu di setting grafis rendah ataupun mencoba naikin ke grafis menengah. Dan HP-nya juga dari segi suhunya berasa lebih adem. Jadi memang kayak gitu guys bedanya. Apalagi buat main game kerasa banget sih. Oke guys, selanjutnya yang keenam pada bagian baterainya. Kedua HP ini memiliki baterai dengan kapasitas yang sama persis, yaitu 5000 mAh. Dan untuk daya tahannya juga untuk pengalamanku sendiri waktu pakai HP ini bisa dibilang mirip-mirip, dari baterai 100% ke 15%, bisa dapat screen on time di Hot 37 jam 8 menit, di sini 7 jam 11 menit. Jadi bisa dibilang ya udah sama-sama tembus 7 jam. Jadi buat dipakai di keseharian memang nggak ada bedanya mana yang lebih awet, aku ngerasain sama-sama. Cuman dari segi chargingnya beda guys. Dimana Infinix Hot 30 chargingnya sudah kencang di 33 watt, sedangkan di Note 30 lebih kencang lagi yaitu 45 watt. Jadi untuk pengalaman ngecasnya lebih kencang di Note 30. Misal aku ngecas kedua HP ini sama-sama dari baterai 8% ke 100%, di Hot 30 butuh waktu 1 jam 19 menit, sedangkan di Note 30 butuh waktu hanya 1 jam aja. Oke guys, sekarang saatnya closing dan sedikit kesimpulan setelah membandingkan kedua HP ini yang selisih harga barunya di 500 ribuan. Kalau ditanya mana yang lebih worth it, ya kalau menurut aku tuh lebih bagus beli di Note 30 sekalian guys, meskipun selisih harganya 500 ribu gitu. Jadi buat kalian yang ada budgetnya, mending di Note 30 sekalian, karena nih uang 500 ribu tuh kayak berasa cukup murah untuk membeli upgrade yang ada di Note 30 dari Hot 30 yang bisa dibilang hampir keseluruhan. Kayak pertama nih, desain lebih mewah parah. Terus pada bagian layar juga lebih mateng, refresh rate lebih tinggi, softwarenya lebih bagus, kualitasnya lebih oke. Terus yang ketiga, speakernya lebih enak buat didengerin. Terus yang keempat, kayak kameranya lebih bagus parah, apalagi perekaman videonya. Terus yang kelima, dari segi performanya yang di Note 30 memang jauh berasa upgrade, karena di sini kayak performanya siap banget buat main game yang berat sekalipun, lebih berasa adem juga. Terus yang keenam, dari segi charging yang lebih ngebut, ada tambahan lagi sebenarnya kayak dari segi memori yang 2 kali lipat lebih gede di 256GB. Nah, dengan nambah 500 ribu tapi dapat 6 hal kayak tadi atau 7 dengan memori yang lebih gede, ada lagi sebenarnya sensor gyroscope yang sudah hardware
kayak berasa murah nggak sih? Kayak lebih mending sekalian gitu. Tapi nih, oke, kalau kalian tetap mau ngehemat atau memang budgetnya belum nyampe, beli di Hot30 juga bukan pilihan yang buruk, guys. Iya, 1,8 juta dapat HP yang desainnya oke, layarnya bagus, refresh tinggi, terus speaker yang stereo, kamera resolusi tinggi, baterai yang awet, sama charging yang sudah kenceng. Performanya jangan lupa buat main Genshin juga masih bisa. Jadi di sini sudah bagus, tapi dengan selisih harga 500.000 buat nambahan di Note 30, kayak berasa dapat lebih banyak gitu, kayak murah upgrade-nya. Ya, kalau menurut aku sih kayak gitu, guys. Tapi kalau menurut kalian punya pendapat yang berbeda, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya, dan bye-bye.